Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca bersama dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Maka Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia memberikan tema ialah kita adalah anak-anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersyukur sepanjang minggu ini dalam segala tantangan hidup, dalam kelemahan tubuh. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi, menjaga kehidupan kita. Dan pada minggu yang kudus ini kita bersyukur kembali kepada Tuhan. Kalau kita melihat tema, kita adalah anak-anak Allah. Di sini Tuhan mempunyai rencana besar bagi kehidupan kita. Ia juga ingin kita sebagai anak-anaknya mempunyai kehidupan yang baik. Sebab kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang yang mau menjadi anak-anak Allah harus tetap hidup dalam landasan imannya kepada Allah. Sebab dunia tidak mengenal Dia pada ayat yang pertama. Oleh karena itu Yohanes menyatakan bahwa orang percaya sejati tidak akan hidup dalam dosa. Sangat jelas dalam pembacaan kita 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa kasih Allah memimpin orang percaya untuk mengakui segala dosa-dosanya dan segera mencari pengampunan dari Tuhan. Kita hidup hari lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita adalah ahli waris kerajaannya dan menjadi waris bersama Kristus. Yohanes mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa melihat Dia kalau masih hidup dalam dosa. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, demikianlah kenyataan ini dapat diterapkan pada mereka yang memang belum pernah betul-betul beriman kepada Kristus. Kita harus memiliki hidup di dalam Kristus. Kita harus tetap setia di dalam Kristus. Kita harus meninggalkan segala dosa-dosa kita. Kita bisa baca dalam Efesus pasal yang pertama ayat ke-7, Yesaya 43 ayat yang ke-26, 1 Yohanes 5 ayat 4. Kristus yang mendiami kita, kuasa Roh Kudus dan firman yang tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10, semua orang yang percaya bebas dari dosa dan pelanggaran dari saat ke saat haruslah bertobat, memperbaiki cara hidup menjadi baik. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Kita bersyukur walaupun dunia membenci kita, Allah Bapa mengenal siapa kita. Ia telah menebus segala dosa kita. Sebagai orang percaya kita bangga punya Tuhan Yesus. Sebab itu kita harus mempunyai ciri khas yang membedakan kita dengan dunia ini, di mana ada kebencian itu merupakan suatu pengorbanan. Tetap belajar untuk mengampuni mereka, mengasihi mereka, sebab kasih adalah ciri utama dari Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus rela berkorban. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, sebab kasih Kristus memberikan buktinya ialah Ia mati di kayu salib demi dosa umat manusia. Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga kekudusan hidup, kudus sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan. Percayalah
Jika kita berani tinggalkan hidup yang tidak diperkenan kepada Tuhan, karena di sanalah Tuhan akan mempersiapkan kehidupan kita yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan anugerah yang baru, yang lebih baik. Karena 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Agar mereka juga merasakan kasih itu, yaitu kasih dari Tuhan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita ada di dalamnya. Apapun pengaruh dunia ini, hiduplah tenang agar memancarkan kedamaian sebagai anak-anak Allah. Kita harus terus meresponi akan kasih karunia Allah. Jika kita dimusuhi oleh lingkungan di mana kita berada, itu bukan menjadi hambatan buat kita. Justru harus kita mengucap syukur, dan itu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memancarkan sinar Allah. Yohanes 3 Yohanes ayat 1 dan menyatakan bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku dalam kebenaran. Marilah kita terus mengimani akan kasih dan firman Tuhan. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.